siap semua ya? Ya. Sebelum mulai, pimpin doa dulu. Ketua kelas, pimpin doa. Atau wakilnya saja, pimpin doa, silakan. Siap. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Saya sebelum masuk ke pelajaran mau nanya dulu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Hah? Sehat? Sehat. Puasa enggak? Ada yang enggak? Nih yang enggak nih. Terima kasih yang enggak. Oke. Lalu gimana perasaan kalian hari ini? Kan? Saya minta satu orang yang mengutarakan perasaan kalian hari ini, bukan perasaan itu ya, cinta sama orang ya, tapi perasaan kalian, ya kan, ketika masuk ke sekolah ini. Coba, saya mau, siapa yang berani coba? Coba pilih aja deh, oke. Oke, berani coba. Perasaan kamu gimana hari ini? Bukan ke saya ya. Perasaan kamu ketika mau pembelajaran hari ini, gimana perasaannya? Apa? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Kalau ini deg-degan, ya, karena ada pelajaran saya. Kalau Indro gimana Indro? Perasaan kamu hari ini Indro? Senang. Kenapa senang? Senang nih. Kita dengar ini senang nih. Kenapa senang? Bisa ketemu teman-teman. Terus ada lagi? Bisa belajar bersama. Oke, kalau yang ini perasaannya senang, kalau ini deg-degan. Satu lagi, ya kan ya. Oke, coba kamu perasaan kamu gimana coba? Kita, ayo. Hah? Kaget? Kenapa kaget? Tiba-tiba project. Oh, project lagi. Itulah perasaan-perasaan kalian. Mungkin di antara kalian memiliki perasaan yang berbeda. No problem bagi saya, ya kan? Tapi selama kalian hadir ke sekolah dan mengikuti semua pembelajaran, harus tetap fokus. Apalagi kalian anak IPA, ya kan? Yang pastinya pelajaran fisika itu adalah asupan gizi kalian. Iya ya kan, IPA identik dengan fisika, matematika, kimia atau disingkat mafia. Bener gak? Biologinya biarin aja. Oke, kalian bisa lihat materi kita hari ini tentang apa tuh? Tapi sebelum masuk, coba kalian cek kanan kiri kalian ada yang nggak masuk. Siapa aja yang masuk? Hah? Oh, Panji, siapa lagi? Nadia. 2 orang berarti. Oke, nanti ketua kelas ya, tolong dicatat, kasih ke saya nanti. Keterangannya apa? Dua-duanya sakit karena puasa kali ya. Oke, lihat di sini materinya. Tentang apa ini? Pemanasan global. Pemanasan Global. Mungkin kalian pernah dengar materi ini. Ini materi, kalau dalam fisika ini materi yang nggak ada hitung-hitungannya. Alhamdulillah. Ya kan? Materi yang nggak ada hitung-hitungannya ini. Ya, cuma materi ini beririsan dengan biasanya kemarin itu ada di kimia. Ya, di kimia juga ada materi, kita tahu dari kurikulum yang sekarang. Tapi saya pernah ngajar kimia, ada materi ini sama, jadi beririsan. Jadi saya agak memahami sedikit. Oke, apa materi kita hari ini? Bahasa Inggrisnya apa? Global. Apa sih yang nanti kita pelajari? Ya. Jadi ini adalah materi yang nanti kalian akan coba ya, pahami sampai selesai. Nah, sekarang kita next dulu. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalian perhatikan, ya. Tujuan pembelajaran ini saya mau kalian harus seperti ini, minimal. Oke ya. Sekarang kita cek dalam pembelajaran ini kalian harus bisa apa tuh? Yang pertama betul.
hanya yang mau saja. Ya. Next, kalian nanti akan diminta membuat suatu karya. Karyanya itu bisa berupa poster, infografis, video, dan lain-lain. Itu tergantung dari kemampuan kalian. Saya tidak membatasi kalian harus bisa satu ini. Paham ya? Mengenai apa? Pencegahan. Jadi kayak semacam kampanye. Kalian kampanye, ya kalau menurut kalian pemanasan global ini baik apa enggak? Dampaknya akan, kalau kalian tahu pasti dampaknya baik apa buruk? Nanti kalian lahir akan membuat suatu karya berupa kampanye sesuaikan dengan bisanya kalian. Kalian bisa bikin video silakan, ya, atau bisa bikin poster silakan. Tapi kalian lebih banyak kalau dari kemarin itu bisanya bikin poster. No problem bagi saya. Tapi mudah-mudahan ada di antara kalian yang akan membuat video dan lain-lain. Oke, ini tujuan pembelajaran. Next, lanjut. Sebelum masuk pembelajaran, saya ada sedikit video. Ya, video ini nanti tinggal kalian tonton, kalian cermati. Ini ada hubungannya dengan apa yang ada dalam program kalian. Kalau ada yang pernah menonton, ya. Tiap kali dikejar deadline ngumpulin tugas, kita pasti sering panik pindahin file dari laptop ke flash disk. Dan di sini misteri alam semesta kalau dikumpul pasti ada masalah yang datang tiba-tiba. Akhirnya biar muat mau gak mau kita harus menghapus file lain. Oke, mungkin kita jadi pikiran semua otak kita. Mungkin kan kita tiba-tiba oh iya, apa perlu ada yang dihapus? Dan emang kita bisa menemui otak jauh. Untungnya otak manusia ternyata punya kapasitas yang gede banget. Kata para ahli, kapasitas otak manusia kira-kira setara 2,5 petabytes atau 1 juta gigabytes, atau setara film berdurasi 3 juta jam yang berbakal habis ditonton sampai 300 tahun. Tentu aja angka itu baru perkiraan, tapi yang lebih penting lagi cara kerja otak ternyata beda sama alat mendatang. Ya, otak kita itu nyimpen memori dengan neuron yang ibarat tukang kalau sebolak-balik nganterin paket dari otak ke bagian tubuh yang lain. Di dalam otak ada kurang lebih 86 miliar neuron, dan selama hidup neuron di otak kita akan terus berkembang melahirin neuron lain jika kita belajar hal baru. Oke, kalau gitu kenapa kita masih aja suka lupa daftar belanjaan kalau disuruh ke warung? Jadi ingatan itu ada dua jenis, ada yang disimpan sebentar dan ada yang beberapa panjang. Nah, kekuatan ingatan orang juga beda-beda. Otak manusia mempunyai kapasitas memori jangka panjang yang terbatas, tapi kekuatan ingatan jangka pendek bergantung sama kawasan neuron. Dan kalau hobi begadang, jarang olahraga apalagi minum beberapa, kalau siap-siap aja bikin sama kayak ikan ini. Oke, biar gak gampang lupa, ingatan juga bisa dilatih biar kuat. Sama kayak otak kita, kalau makan makanan sehat, sering olahraga dan pasti putih, angkat beban besar otak, ingatan kita bakal kekar bertenaga. Ini karena tiap dilatih, neuron dalam otak kita aktif dan saling berhubung. Semakin banyak dan sering terhubung, semakin gampang juga ketika nantinya makin informasi yang kita butuhkan. Oke, sekarang kita tahu meskipun kapasitas otak manusia ada perkiraannya, tetapi kekuatan ingatan bisa jadi tidak ada batas. Meski mengingat itu penting, belajar belum lupa juga bisa bikin hidup jadi lebih tenang. Apalagi kalau memorinya kita aktif tidak mau tidur. Dan seperti biasa, terima kasih. Video tentang apa tadi? Kotak-kotak. Makanan itu kotak. Video tentang apa di situ? Hah? Berarti fungsi dari otak kalian kan? Otak kalian itu lebih hebat dari Flash atau bukan? Sekarang saya mau tanya, berapa kapasitas otak? 1 juta apa? 1 juta gigabyte. 100 giganya aja mahal ya? Tapi internet ya. Nah itulah kapasitas otak kalian. Ya, jadi setiap manusia itu punya kapasitas yang berbeda-beda, cuma lebih besar dibandingkan dengan kapasitas yang ada pada alat elektronik. Handphone cuma paling batasannya berapa paling tinggi? 1
1 tera, ya kan ya, memorinya kan? Kalian itu sampai 100 juta ya, 1 juta giga. Oh, nol ada berapa tuh gitu? 10 pangkat berapa tuh, ya kan ya? Nah itulah yang kalian harus pikirkan bersama, ya kan? Kemudian ada cara memori mengingat ya. Oke, sekarang kalau saya tanya begini, saya minta pendapat kalian sendiri ya. Memaksimalkan kinerja otak kita kayak gimana sih? Menurut pribadi kalian ya. Ya. Kalau menurut kalian, cara memaksimalkan kinerja otak kalian masing-masing itu seperti apa caranya? Terutama dalam segi belajar. Oke, saya minta satu orang. Gimana kalau menurut Andika? Dilatih, Pak. Dilatih. Cara melatihnya gimana kalau Andika? Tergantung juga kayak di HP kan ada aplikasi. Jadi aplikasinya itu bisa membuat kita otomatis kayak games gitu. Oh. Jadi ada apa namanya? Intinya untuk mengingat, untuk kayak penggunaan kemenangan. Oke, kalau Andika melatih otak Andika melalui apa? Melalui main game. Kalau Andika melalui main game. Mary, coba Mary. Otak Mary dilatihnya pakai apa, Mer? Pakai tipping, itu mah nggak otot, Mer. Ayo, jadi kalau biar masuk ke dalam pembelajaran apa yang akan Mary lakukan? Jadi belajar sambil nonton film, nonton video, terus apa lagi? Nyatet yang penting. Kalau misalkan ketika saya ngajar ataupun saya belajar, pasti saya pertama mencatat apa yang saya belajar dengan berulang kali. Itu saya baca, saya ulang, saya ulang. Itulah cara kita melatih otak. Kalau versi saya, kalau versi kalian nanti beda lagi, saya nggak tahu seperti apa. Ya, ini hanya selingan saja. Jadi silakan kalian jangan berkecil hati intinya, ya kan? Kalian punya kapasitas yang sangat besar. Kembangkanlah sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Saya nggak ada masalah kalian tidak suka fisika atau tidak bisa fisika. Tapi saya yakin dalam diri kalian itu punya kemampuan yang lainnya, yang menonjol tadinya. Paham ya? Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Jadi jangan lupa nanti ada video pembelajarannya, diingat ya. Kita akan coba pemanasan dulu. Tadi di akhir ya materi ini ujungnya kalian akan apa tadi? Ujungnya akan apa tadi? Ada presentasi, kemudian ada apa? Membuat suatu karya yang kalian bisa buat. Kampanyekan pemanasan global yang sudah kalian pelajari hari ini. Nanti dikirimnya seperti biasa melalui Google Drive saja. Oke ya. Nah sekarang kalau menurut kalian pemanasan global itu apa sih? Saya pengetahuan kalian dulu. Pemanasan global itu apa? Kalau menurut Mul, pemanasan global itu apa Mul? Hah? Nggak tahu Mul. Panas gak sekarang? Hah? Cuacanya gimana kalau sekarang? Tidak menentu ya? Menentu atau tidak? Apa yang menyebabkan itu? Pasti bilang pemanasan. Oke, kalian terus perlu saya ada games tantangan untuk kalian mengenai pemanasan global. Ya, games ini saya coba. Ini pengetahuan kalian mengenai pemanasan global ya. Seperti biasa kayak kemarin kalian maju mau menghina. Oke, satu orang nama dulu. Coba, ini operator. Bantu kawan-kawannya memilih permainan yang mana nanti jawab pertanyaannya. Oke, ini sesuai dengan materi kita ya. Oke, silakan. Mau yang mana dulu? Diskusi dulu. Mau yang mana kira-kira? Ini. Nah, ini sesuai kamu ya. Saya beri waktu nggak lama, 5 menit aja. Kalau nggak bisa tantangan ini selesai, saya sudahi. Oke, mau yang mana? Coba pilih. Hah? Terserah ini aja. Terserah
Saya beri waktu sekitar nggak lama-lama aja, 5 menit saja. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oh, dia nggak bisa sendirian. Ini di backing aja. Ini pertanyaannya nggak banyak-banyak soalnya. Yang ini nggak bisa. Coba yang mana? Oke, fly. Fly. Oh, tulisannya apa? Fly. Oke, kita yang sini pertanyaannya diklik aja, Rik. Coba yang mendatang horizon coba diklik aja. Nah, coba dicek. Diklik aja, diklik. Nah, itu apa tuh? Proses panas yang tertahan di atmosfer ini, kata-katanya tinggal kamu klik-klikin aja, Rik. 5 menit, buruan.
saya pikir lama mikirnya sampai 2 jam tuh ya kan. Nggak taunya kita cepat reboisasi. Oke, itu salah satu dalam pencegahan dari pemanasan. Reboisasi apa sih? Oke, saya next tadi. Kita punya masalah sekarang. Dalam video ini saya berikan suatu kondisi nyata yang ada pada bumi kita. Ya, nanti silakan kalian nonton mengenai ini fakta ya, karena saya ambil dari beberapa video berita. Jadi kalau ada berita berarti dia fakta. Oke, sekarang kita cek. Pada 2017 atau 5 tahun lalu, saya pernah melihat dan menyentuh langsung wujud lidah es abadi Indonesia. Kondisinya kala itu sudah sangat menyedihkan. Terdapat rongga di setiap sisi es. Sebagian bahkan terlihat sangat dangkal. Beberapa sudut es memperlihatkan indikasi peluluhannya. Tidak hanya luasnya yang terus menyusut, tetesan air di setiap tepi juga seolah tidak berakhir. Pertanda es abadi Indonesia terus mencair. Setahun berikutnya pada 2018 saya menjadi bagian dari tim pemantau Gletser bersama para peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kala itu tim memantau dari udara. Hasilnya seperti yang diperkirakan. Usia puncak es abadi Indonesia diperhitungkan tidak lama lagi. Hanya sekitar 7 sampai 8 tahun lagi setelah 2018, salju atau es abadi Indonesia akan punah. Kondisinya semakin parah sejak itu. Dari foto satelit Sentinel-Hub, data ketebalan dan luas puncak es Indonesia ini diperhitungkan menyusut signifikan. Setiap tahun, luas dan ketebalan es yang meleleh atau hilang setara dengan luas 10 kali lapangan sepak bola Amerika. Tidak hanya karena pengaruh El Nino dan La Nina di Indonesia, kondisi ini diperparah dengan semakin tingginya titik beku atau 0 derajat pada atmosfer, sehingga potensi pembentukan hujan salju pembentuk es di puncak es abadi semakin sulit terjadi. Tapi ciri dari kemarin global adalah titik atau lapisan 0 derajat yang semakin meningkat gitu ya. Sejak 1997 sampai 2000-an itu sudah mulai mengalami kenaikan lapisan 0 derajat sehingga hujan yang turun terkadang berupa air juga yang juga berpotensi dalam mencairkan es Indonesia. Puncak es atau salju abadi di Indonesia adalah kriosfer atau lapisan air dalam bentuk padat. Fungsinya sama dengan es di wilayah kutub utara dan selatan sebagai termometer bumi dan dapat menjadi reflektor radiasi matahari. Tidak hanya itu, lapisan kriosfer juga mampu menyimpan dan melumpuhkan berbagai jenis bakteri bahkan virus penyebab penyakit berbahaya sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Desember 2022, tim peneliti BMKG kembali melakukan monitoring salju abadi Indonesia. Saya berkesempatan terbang mendampingi peneliti BMKG Wido Hanggoro. Sayangnya untuk memantau sisa stek di permukaan es pun sulit dilakukan. Ya, memang tujuan awal kita kan ada dua ya. Yang pertama adalah steknya itu sendiri, dan yang kedua kita lihat secara visual. Tapi sayang sekali tadi kita nggak bisa lihat steknya. Padahal itu adalah data yang sangat penting. Kalau kita lihat itu penurunan salju atau rigid dari salju itu sangat masif. Dari pengamatan kita yang visual 2014 itu luasan itu sekitar 0,46 square kilometer. Sekarang diperkirakan dari data April 2022 dan data Sentinel itu sekitar setengahnya, itu sekitar 0,23. Jadi memang kalau kita dari sisi topik-topiknya berwarna biru, jadi memang penurunannya kelihatan sekali. Dan memang ketebalannya juga sudah sangat menurun dari tahun 2010 kita pasang alat pengukurnya itu sekitar penurunannya 23,5 meter. Kemungkinan besar iya. Jadi memang menurut prediksi sebelum 2020 Saya stop dulu.
Kalian sudah lihat tadi ya, kondisi yang ada di bumi kita, terutama yang ada di Indonesia. Apa di situ dibilang? Salju abadi ya? Ada di mana itu? Kita ke sana? Besok kita ke sana. Ya. Ada dalam kondisi yang benar-benar mungkin kalau kalian pikir permasalahannya apa nih? Pasti ada hubungannya dengan materi kita. Betul kan ya? Oke, inilah yang nanti dari permasalahan ini coba kalian gali. Apa sih nih yang bisa kalian dapatkan dari permasalahan ini? Oke ya. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Di sini ada prosedurnya. Yang pertama perhatikan, kalian akan melakukan diskusi kelompok. Kemarin kelompok sudah saya berikan ya. Jadi setelah ini kalian bergerak sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian bahas permasalahan videonya. Lalu kalian harus isi KPD-nya. KPD-nya nanti saya berikan ada dua versi. Satu yang nanti kalian download ada di grup WhatsApp, ya kan? Satunya lagi nanti saya berikan yang printannya. Ini sudah saya siapkan. Oke ya. Terus yang terakhir kalian presentasi. Ya. Kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian dapat. Waktu diskusi itu tidak saya lama-lama, sekitar 20 menitan saja. Kalian mengerjakan ini. Saya tidak minta kalian membahas keseluruhannya karena nanti takut waktunya tidak cukup. Jadi bahaslah sesuai dengan apa yang kalian dapat selama diskusi berlangsung. Paham sampai sini? Ngerti ya? Oke, kalau ngerti ya tidak pakai lama-lama. Kelompok 1, 2 ada di sini, ya kan? 3, 4 ada di sini, 5, 6, 7, 8, 9. Saya bagi 9 kelompok kalian kan? Oke, saya beri waktu sekitar 1 menit kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya semua sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini saya bagikan. Kalian diskusi mungkin selama 20 menitan saja supaya kalian dapat mengisi data yang sudah kalian dapat dalam diskusi nanti 20 menit. Nanti setelah 20 menit silakan kalian boleh presentasi. Model presentasinya silakan kalau kalian mau menampilkan seperti saya menggunakan PowerPoint ataupun apa silakan saja. Ya, ataupun dengan membaca, ya kan, silakan saja nggak apa-apa. Atau kalian foto, kalian tampilkan biar teman-teman kalian melihat silakan. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Paham ya? Oke, ini saya bagikan, silakan langsung kalian kerjakan. Ada pertanyaan sampai sini? 2, ini mau berapa? 4, 5, 8, 6, 7, ya seralah yang mana aja. Dan ini kelompok 7. Ini dua kelompok lagi, silakan. Ayo silakan. Waktu kalian ini saya beri timer ya. Nanti kalian kelihatan semua kasih berapa. Ini saya beri waktu ya. Nanti saya setting dulu di sini. Oke, waktu kalian tuh, hitung mundur tuh ya. Jadi jangan 30 menit, sorry, 20 menit saja. Jangan lama-lama, bisa waktunya kalian saja. Udah, nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa, lanjutkan aja. Ini berapa orang nanti? Jangan lanjutin, nggak apa-apa. Oke, barengan semuanya. Sesuaikan dengan yang tadi dapat aja. Oke, di sini sudah. Ayo silakan. 20 menit ya, itu waktunya berjalan tuh. Ya. Isi sesuai dengan data yang kalian dapat. Kalian bebas cari ada di buku paket, ataupun di internet, ataupun di artikel yang lain. Silakan, kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Bagi tugas ya.
sudah selesai. Oke, duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Semuanya taruh dulu pulpennya semua, relax dulu aja. Masih deg-degan ya kalian ya? Capek kan? Oke, relax dulu semuanya. Semuanya relax dulu. Karena kalian harus presentasi dengan kesadaran penuh, konsentrasi nantinya. Ayo Kesia, sudah? Gak apa-apa. Kalian sesuai dengan kemampuan yang ada. Oke, mari sini semua, biar relax semua, regangkan otot kalian dulu semua. Oke. Kalau saya nenangin diri, ya, atur nafas kalian, ya. Kalau saya bilang tarik nafas, ya kan, kemudian kalian buangkan sesuaikan dengan apa instruksi saya, oke ya? Oke, biar relax semua, ya kan. Posisi duduk kalian, duduk yang enak dulu, coba enakin dulu badan kalian semua duduknya. Ayo duduknya enakin dulu semua. Oke, maju depan semua aja, depan semua. Oke, coba tarik nafas dulu ya, jangan. Tarik, buang pelan-pelan. Tarik lagi, rasain semuanya. Buang pelan-pelan. Tenangkan dulu pikiran kalian, fokus pada titik yang boleh di depan sana. Silakan kalian fokuskan di depan kalian. Karena kalian tadi sudah berjibaku dengan apa yang ada, otomatis kalian merasa terburu-buru, takutnya nanti tidak konsentrasi. Tarik nafas lagi semua. Buang pelan-pelan, rilekskan saja semua. Oke. Sudah ada ketenangan? Sudah ya? Sudah relax lagi semua seperti biasa? Oke? Nah, setelah tadi kalian berdiskusi secara kelompok, ya kan, dengan waktu yang kalau saya bilang terbatas ya, 20 menit itu cepat apa lama? Cepat ya? Saya tidak mempersalahkan cepat dan lama karena saya tidak melihat kalian mengerjakan semua. Tapi dari diskusi kalian, saya minta hasil yang kalian dapatkan. Oke? Hari ini kalian akan presentasi, ya kan? Presentasinya bebas lah. Kalau kalian nggak sempat bikin segala sesuatu, boleh bawa catatan kalian maju berkelompok. Ya, saya tidak semuanya maju. Mungkin hanya dari beberapa bagian kecil dari kelompok kalian. Ingat kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita kalau ada yang presentasi gimana? Sengaja, kan? Pertama ngapain? Perhatiin. Nah, tidak main HP. Terus apa lagi? Perhatikan. Terus apa lagi? Sendiri. Oke, nanti kalau bisa ada yang berpendapat silakan kalian berpendapat. Oke ya? Kalau ada yang mau menambahkan teman kamu silakan. Sudah siap semua? Oke, saya mau di antara kalian siapa yang bersedia maju? Ayo silakan. Jangan lama-lama, siapa yang bersedia sesuai dengan apa yang sudah kalian dapat, tidak masalah. Nanti jawablah yang sesuai yang kalian dapat. Boleh? Oke, silakan. Nanti kelompok 1. Nanti kelompok 2 kita ya? 7. Oke, kelompok 3 nanti. Oke, 3 kelompok dulu nanti kita akan lihat jawabannya. Ya? Oke, silakan. Beri tepuk tangan dulu nih. Oke, silakan. Hah? Tidak usah lama-lama ya, sekitar 5 menit kali maksimal. Silakan kalian kenalkan kelompok siapa saja, apa yang sudah kamu dapat, jabarkan ke teman-teman kalian. Oke, ketangan gampang di situ. Di depanmu, kayak biasa. Silakan, kelompok 1, kelompok.
karbon dioksida akan terus menerus itu kayak ada berada di atmosfer. Jadi itu dia kayak gak turun ke pohon itu kan, pohon itu kayak membutuhkan karbon dioksida. Nah dia akan tetap ke atmosfer itu. Terus selanjutnya itu, apakah pertanian dengan cara ladang berpindah dapat memberikan sumbangan pada pemanasan global? Mengapa demikian? Nah jawabannya itu ya, karena pertanian dengan cara ladang berpindah itu dapat meningkatkan gas karbon dioksida itu di atmosfer. Jelaskan misi protokol Kyoto. Jelaskan pandangan Anda terhadap negara yang belum melaksanakan protokol Kyoto. Nah, isinya yaitu tentang protokol ini berkomitmen emisi karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi. Maka jika belum melaksanakan protokol Kyoto akan mengakibatkan dampak buruk bagi negara yang belum melaksanakannya. Apa yang dimaksud dengan perdagangan emisi? Jelaskan mekanisme dari perdagangan emisi tersebut, yaitu mekanisme untuk menjual dan membeli izin untuk melakukan pencemaran semission, pemanasan semission permit, atau melakukan perdagangan karbon. Selanjutnya itu ada jelaskan mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Nah, itu langkah pertama. Radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, yang kedua, sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan dan kemudian memanaskan bumi. Nah, yang ketiga, panas memancar dari bumi ke luar angkasa. Yang keempat, sebagian radiasi panas terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjadikan bumi cukup hangat untuk menopang kehidupan. Dan keenam, lebih banyak gas rumah kaca akan merangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik, bersamaan dengan efek lainnya seperti pengasaman laut. Simpulin lagi ya. Kesimpulannya itu adalah kegiatan pemanasan global sangat berdampak dan membuat perubahan pada bumi kita. Namun ada beberapa cara juga untuk mengurangi pemanasan global. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau menanggapi nggak? Ada yang mau nanya nggak? Dari yang tadi dipaparkan. Oke, silakan. Kelompok 1 tolong dong gambarin yang nomor 8 mekanisme rumah kaca, efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Oh, disuruh gambarin. Suruh gambarin yang beda. Nanti lama, Mer. Nanti waktunya juga terbatas. Ada lagi ke pertanyaan yang lain, Mer? Nggak ada. Oke, nanti di itu ya, karena waktunya juga kita terbatas. Nanti tolong gambarkan, kasih ke Mary dan penjelasannya dari kelompok 1 seperti apa. Itu ya, Mary ya. Itu aja ya, kamu hanya minta gambaran aja ya. Nanti Bapak tinggal tunjuk saya. Oke? Ya, ada lagi yang mau tanya? Oke, silakan. Jadi tadi sama 4 yang pembukaan ladang ya tadi ya. Pembukaan ladang menurut kamu supply itu ya tadi ya, supply pemanasan global atau tidak? Jadi butuh penjelasan lebih dikasih lagi coba. Tadi kan jawabannya ini karena waktu yang singkat, jadi kita mengisi yang belum terisi lagi. Yang kamu dapat tadi apa penjelasannya?
yang berpengaruh, makanya kita jawab ya. Nah makanya itu karena dia kayak dapat meningkatkan gas atmosfer yang ada di mendapat peningkatan karbon dioksida yang ada di atmosfernya, makanya kayak berpengaruh gitu loh. Gimana? Ya. Sementara ditampung dulu ya. Oke, sekarang kita dulu. Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta satu kelompok lagi aja. Kelompoknya kita coba tadi sudah dengan tangan. Oke, silakan. Oh boleh, silakan. Jadi ya, semangat ngajarnya. Oke, kita silakan. Dan teman-temannya, ini kelompok berapa nih? Bapak tujuh maskernya dibuka. Boleh yang lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sekiranya dari penjelasan teman kamu ada yang kurang paham, ya? Oke, silakan kita hadir. Oke, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 kami akan memaparkan hasil diskusi yang kami dapat. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Maka nama saya Moderna. Saya Cynthia Latika, Saya Gita Delvira, absen 18. Nah di sini ada pertanyaan, menurut kalian permasalahan apa saja yang bisa jadi dari video? Di sini ada kita mengambil jawaban itu salah jawaban di Indonesia yang terkena atau mencair akibat adanya pemanasan global suhu permukaan bumi yang semakin meningkat secara drastis atau makin panas sehingga memicu cairan salju. Yang kedua itu ada pertanyaan, sebutkan dan jelaskan perilaku yang turut serta menyebabkan pemanasan global di lingkungan rumah. Yang pertama itu ada penggunaan AC. Kita kan kalau nyalain AC otomatis kita dingin kan, enak gitu kan. Tapi di luar itu ada dampak negatifnya atau buruknya, yaitu saat kita menyalakan AC maka AC itu kayak kipas apinya akan mengeluarkan panas, yang dimana itu akan mengakibatkan pada pemanasan global. Yang kedua itu ada penggunaan listrik berlebihan, itu juga akan menambahkan gas karbon dioksida. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan bisu yang berlebihan, dimana kan bisu terbuat dari serat kayu. Ketika pohon-pohon itu ditebang secara berlebihan, maka hutan gundul dan hutan itu nggak akan bisa menyerap karbon dioksida lagi kan, maka itu menyebabkan ozon berdampak. Yang soal berikutnya itu nomor 3, jelaskan kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas penebangan pohon secara terus-menerus. Jawabannya itu penebangan hutan yang berlebihan akan mengakibatkan tanah itu kan menjadi gundul. Sedangkan kan pemanasan global itu kan dimana suhu panas itu kan semakin tinggi kan. Nah kalau misalnya tanah kita gundul atau gersang, itu tanah itu akan lebih gampang menyerap panas dari pemanasan global tersebut. Jadi sedangkan kalau misalnya ada pohon itu kan menyerap karbon dioksida, jadi semakin adem kan. Sedangkan kalau misalnya tanah yang gersang itu malah menyerap panas, tambah menyerap panas. Nah kalau nomor 4, apakah pertanian dengan cara ladang berpindah dapat memberikan sumbangan pada pemanasan global? Mengapa demikian? Menurut kami itu iya, pertanian dengan cara ladang berpindah itu dapat mengakibatkan atau bertambahnya pemanasan global. Kenapa? Jadi cara ladang berpindah itu kan ada suatu ladang yang udah banyak pepohonan terus dibakar kan, dibakar sehingga tanahnya itu tuh rusak, mengalami kerusakan. Jadi unsur tanahnya itu hilang. Nah sedangkan kalau misalnya unsur tanahnya itu hilang dan petani-petani itu nggak melakukan pengolahan tanah untuk memperbaiki tanah, jadi itu akan mempercepat berkurangnya unsur hara dan mengakibatkan gas karbon dioksida itu semakin banyak di atmosfer. Lalu ada pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan beberapa forum internasional antar negara yang khusus membahas isu lingkungan beserta rekomendasi atau kesepakatan yang dihasilkan dari forum tersebut. Yang pertama itu ada Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, yaitu mereka memberikan pemahaman tentang perubahan iklim. Yang kedua itu ada Asia Pacific Climate Partnership on Climate, yang singkat dengan APPCDC, yaitu mereka menurunkan atau memperlambat pemanasan global. Yang terakhir ada Protokol Kyoto, yaitu mereka mengurangi emisi karbon dioksida dan limbah gas rumah kaca.
Silakan, siapa yang mau bertanya? Kesempatan aja, silakan. Ada? Satu orang aja ya, silakan. Bebas, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perhatikan semua ya. Enggak semuanya, nanti dari hasil yang sudah kalian buat silakan kalian kumpulkan ya jawaban-jawaban kalian nantinya. Oke. Jadi menarik ya, jawabannya masing-masing menggunakan versi yang berbeda-beda ya, dengan alasan yang berbeda-beda. Karena saya membuat pertanyaannya itu tidak terfokus pada satu doang, tapi kan luas di situ. Ya, makanya saya meminta pemahaman. Tadi bagus tuh pemanfaatan tisu ya. Ada tisu. Tadi kelompok kamu bahas tisu nggak? Enggak. Ternyata tisu jangan main-main ya. Yang suka buang sembarangan, pakai sembarangan itu tisu berbahaya. Oke, dari pertanyaan ini berarti nomor 1 sudah ya. Ini kalau saya cek tadi ya, nomor 1 itu berhubungan dengan apa tadi? Permasalahannya apa? Tadi. Oke, pemanasan yang terjadi ya, berarti kan intinya kan ini adalah pemanasan ya, global tadi kan, sehingga tadi panas. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita cek perilakunya ya kan, sebutkan perilakunya. Kira-kira perilakunya tadi apa aja? Penggunaan AC ya kan ya, terus apa lagi? Listrik ya kan ya, tisu, Kendaraan bermotor. kendaraan bermotor itu penyumbang banyak terjadinya pemanasan Global. Jadi jangan main-main, kurang-kurangin nanti ya kan, terutama yang tisu itu banyak ya, sama terbesar itu tisu sama plastik terjadi. Oke, jadi tadi nih kuncinya adalah ada listriknya ya kan ya, terus apa lagi? Nah, AC kurangin juga, terus apa lagi? Tisu atau yang berbau dengan kertas ya. Ya. Terus Kendaraan Motor. Oke, kendaraan bermotor ya? Oke, pakai motor, kalau bisa jalan kaki aja. Ya, tapi dapat macet, kan? Motor sekarang kan ada motor listrik ya? Iya. Iya, itu lebih ramah lingkungan. Ya, kalau mau silakan, mau mahal. Ya. Terus, nomor 3, apa kesimpulan ini? Yang ini nih, misalkan kalau pohon ditebang, ini identik dengan proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Kalian tahu efek rumah kaca tadi? Efek rumah kaca gimana sih? Pohon itu gimana kalau menurut kalian? Makanannya apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida, ya kan? Terus menghasilkan apa? Oksigen. Kalau pohonnya terus ditebang, Maka oksigennya berkurang. oksigennya akan semakin Berkurang. Karbon dioksigennya akan semakin Bertambah. Apa yang terjadi di situ? Ini seperti mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, misalnya di sini ada bumi, kemudian di sini adalah lapisan ozon, ya kan? Kan ada sinar matahari ya? Ya. Ini gambaran singkatnya saja. Jadi saya lihat ada beberapa orang yang sudah bagus. Ya, ini penegasan saja penguatan. Apa yang terjadi selanjutnya? Panasnya di sini kan? Iya. Oke, karena pohonnya udah hilang, yang harusnya dia menyerap CO2, ya kan? Kemudian kalian tebangnya itu bisa melalui tadi pembukaan lahan ya, ya kan ya, pengambilan kayu besar-besaran untuk bahan bangunan atau buat kertas atau buat tisu, ya kan? Yang menyebabkan apa? CO2-nya ini nggak dimakan, karena semakin banyak CO2-nya, CO2 ini terlahir dari apa? Dari kendaraan baru banyak, masa pabrik. Dari kita juga. Ya kan? Ya kan? Itu menyumbang CO2 yang banyak. Kalau pohonnya nggak ada, kemana nih CO-nya? Naik ke atas. Di sini ngumpul semua CO2. Apa yang terjadi? Nipis. Lapisan ozon. Nah, ketika bumi ini sifatnya adalah memantulkan cahaya atau memantulkan panas, ya kan? Ibaratnya apa? Dia tertahan, nggak bisa dia menerusin. Tertahan oleh apa? Oleh CO2. Apa yang terjadi? Dia akan terus mantul lagi. Panasnya ini akan terus memantul ke bumi yang harusnya dia keluar angkasa lagi.
Tiba-tiba dia mantul terus ke bumi. Sifat dari apa tuh memantul? Kalau dalam fisika sifat apa yang sifatnya memantul kemarin? Cahaya, terus apa lagi? Kaca, ya kan? Kaca sifatnya apa? Mantul kan? Ketika memantul apa yang terjadi? Panasnya akan terus. Kita selesai lagi jam 9 ya? Iya, Bapak ya? Pak. Oke. Dia terus memantul. Akibatnya apa? Di lokasi sini atau di sekitaran bumi itu menjadi panas. Inilah yang disebut dengan efek rumah kaca. Jadi kalau kalian kaca mantulin itu panasnya akan balik. Ya, kalau kalian masuk dalam rumah, bukan rumah kaca itu rumahnya banyak kaca nih, nggak boleh nih, nggak bukan begitu maksudnya. Jadi sama kayak dulu saya, rumah kaca itu berarti rumahnya itu kalau Banyak kalian kaca. tahu rumahnya banyak kaca. Itu bukan gitu konsepnya. Tapi analisisnya adalah sifat dari kaca adalah memantulkan yang menyebabkan tadi terjadinya perubahan panas. Itulah kuncinya. Apa kesimpulannya tadi? Dari data tadi kesimpulannya apa? Yang kalian dapat? Tadi sudah bagus kesimpulannya. Kesimpulannya apa yang kalian dapat tadi? Ayo, saya tuliskan nih kesimpulannya apa? Pemanasan global Oke, pemanasan global memiliki Oke, dampak apa? yang Sangat. sangat besar. Oh, pemanasan global ya sini ya. Ya, Oke, sangat apa? sangat besar Berdampak berdampak bagi pada semua makhluk hidup di bumi. Oke, pada semua Makhluk hidup di bumi. Oke, makhluk hidup di dunia ya. Ya, Berdampak apa? Baik apa buruk? buruk. Bisa dicegah nggak? Bisa. Bagaimana cara nyegahnya? Regulasi. Sosialisasi apa lagi? Daur ulang. Daur ulang. Bahasanya apa daur ulang? Recycle. Terus apa lagi? Mengurangi Kendaraan emisi bermotor. bahan bakar. Kemudian ada lagi mengurangi kendaraan bermotor. Itulah salah satu pencegahan terjadinya pemanasan Global. Nanti kalian bisa simpulkan di sini. Jadi mengurangi dampak yang dihasilkan. Inilah nanti yang coba kamu buat sesuai dengan kampanyenya. Jadi kalian buat kampanye pengurangan emisi atau supaya pemanasan global ini bisa berkurang. Oke ya, kalian buat sesuai dengan tugasnya kalian. Oke, sekarang kita cek materinya. Ini nanti materi penguatan. Ini saya berikan. Ini ada di saya berikan nanti ini berupa flipbook ya. Jadi flipbook ini nanti kalian bisa baca baik-baik. Ya, nanti penguatannya ada di sini. Sekarang yang terakhir kita refleksi diri. Nah, sekarang saya mau kalian menceritakan. Oke, saya bisa. Oke, silakan kalian coba. Kira-kira jangan kelihatan aja. Karena HP saya dipakai bukan video, ya kan kalau mirip nanti terus. Oke, sudah kalian cek semua? Sudah kebuka semua? Refleksinya adalah, nah sudah belum semuanya? Kamu mau tanya di situ coba dicek satu orang, siapa yang sudah dapat? Sabar Bapak. Apa? Pertanyaannya apa? Oke, saya pinjam dulu. Nah, yang ada di Mentimeter itu aplikasinya ya. Saya mau kalian refleksikan jawaban kalian, perasaan kalian setelah mempelajari materi ini apa. Jadi apa yang sudah kalian dapat, yang kalian rasakan dalam materi ini apa? Ya. Lalu apa yang kalian dapat dalam materi ini? Silakan kalian taruh atau tuangkan jawaban kalian di dalam aplikasi yang tadi saya share melalui ini. Ya? Dapat ya? Scan barcode nggak bisa? Sudah masuk? Oke, lanjut. Submit. Jawaban kalian nanti akan saya tampilkan. Saya belum keluar dulu, nanti notek. Ya. Jawablah sesuai dengan apa yang kalian dapat. Mungkin selama diskusi kalian kenapa, ada kendalanya kah? Silakan, ya kan? Terus selama pembelajaran apa yang terjadi, silakan kalian ungkapkan perasaan kalian dan apa yang kalian dapat selama pembelajaran ini berlangsung. Nanti
Nanti saya tampilkan jawaban kalian. Nanti dari jawaban kalian saya minta satu orang saja untuk menjelaskan kenapa. Tapi saya random ya, karena kan nggak ada tulisannya dari siapa itu. Ayo, apa yang kalian rasakan selama tadi pembelajaran ini? Tadi selama diskusi, selama pembelajaran saya di awal sampai di akhir nanti. Apa yang kalian rasakan? Kalau sudah langsung kirim saja. Mana sih Mul? Wah, si Timur ngumpet. Mul jangan isi macam-macam ya Mul. Curhat lagi Mul. Sudah? Oke, sudah? Gimana sih? Udah dapet, Cok. Curhat nanti. Perasaan kalian selama pembelajaran ini seperti apa? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapat? Ya, jadi pertanyaannya ada dua tuh. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Apa yang kalian rasakan? Sudah semua? Kalau sudah, letakkan dulu HP-nya di meja kalian. Ya. Oke, 1 menit lagi. Ayo, monggo. Jangan. Kalau perasaan itu nyontek. Kamu sama perasaannya. Kamu perasaan kamu berarti gimana? Sudah? Ingat-ingat ya jawaban kalian ya. Ya, nanti saya minta satu orang. Sudah, saya mau ngecek jawaban kalian. Bagaimana nih? Oke, sekarang kita cek jawabannya. Nah, sekarang nih, senang sekali saya dapat belajar dengan santai. Wih, santai. Terus, kira-kira yang mana nih yang kita tanya ini? Oke, terus apa lagi nih? Banyak nambah, semangat. Oke, terus, ya saya dapatkan memahami materi tersebut. Ini dari hati kamu ya, bukan karena terpaksa ya. Agak pusing tuh, agak pusing. Perasaan saya cukup seru, ya kan? Seru. Agak pusing. Oke, agak pusing. Agak pusing dari mengetahui tentang pemanasan global selain saya mengetahui mekanisme rumah kaca. Oke, nggak apa-apa. Kita rasakan itu nanti sakit. Ya kan? Oke, saya coba kata yang ini nih. Campur aduk, siapa yang campur aduk? Siapa yang campur aduk? Coba, katakan yang campur aduk. Oke, silakan. Oke, saya coba. Kenapa perasaan kamu campur aduk saya? Coba. Agak ngantuk. Kenapa bisa ngantuk? Gak ada kali Pak. Oh, begadang ya berarti. Sahur nggak tadi? Oh, sahur. Mungkin ngantuk karena efek puasa. Ya. Tapi perasaan campur aduk itu kayak gimana itu campur aduk itu? Ya kan? Nasi uduk. Gimana campur? Oh, nasi uduk tuh lapar ya kan? Ya? Campur aduk itu gimana kalau perasaan kamu? Lebih cenderung ke apa? Senang ya? Oke. Semuanya saya rasa senang, seru, dan lain-lain. Ya, tetap semangat juga. Oke. Berarti ini sudah masuk ke babak akhir. Oke. Oke semua? Berarti setelah saya tahu refleksi perasaan kalian setelah pembelajaran ini, ya kan? Berarti saya sudah cukup. Ya. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok yang sudah maju tadi.
yang tadi maju dan bertanya nanti akan saya berikan seperti biasa ya, reward khusus untuk kalian yang tadi maju dan memberikan pertanyaan. Oke ya, nanti minggu depan saya akan coba datang. Oke, selanjutnya adalah ya, tugas kalian adalah membuat karya, kampanyekan seruan mengenai efek rumah kaca ataupun pemanasan. Dikumpulinnya kapan? Saya beri waktu 1 minggu aja. Iya. Mau berapa hari? Enggak seminggu. Sebulan. Iya, bulan depan kan udah bulan April ya, minggu depan ya. Berarti sebulan. Ya, bisa ya? Kalian bebas mau buat apa saja silakan. Linknya nanti link Google Drive-nya akan saya kirim ke kalian. Sampai sini paham? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan saja pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan apa yang saya berikan ke kalian bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, diawali dengan doa, tutup dengan silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, pagi kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk kalian semuanya ya sudah mengikuti pembelajaran saya hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silakan jalan santai. Oke ya. Terima kasih semua ya.